Untuk mendiskusikan hal ini sudah hadir sejumlah narasumber di studio bersama saya. Dari sebelah kanan saya ada Bung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat malam. Selamat malam. Boleh digunakan mic-nya ya, Bung Margarito. Selamat malam, Anggi. Di ujung sana ada Henry Satrio, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anggi. Ini bajunya sama-sama pink ini. Iya kita ya, senada kita. Senada, oke. Di sebelah kiri saya ada Emru Sihombing, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Dan di ujung sana ada Bung Hedi Hasibuan, mantan anggota Kompolnas nih. Selamat malam, Bapak-bapak. Selamat malam. Sehat semuanya ya, itu yang paling penting ya. Nah ini kita akan membahas mengenai isu yang terus bergulir ini, mengenai adanya opsi untuk membuka perwira aktif di TNI dan Polri untuk bisa menempati posisi kepala daerah, tidak hanya sebagai PLT nih, tapi sebagai penjabat di sini. Saya mau berbicara soal aturan hukumnya terlebih dahulu dari Bung Margarito. Ini secara aturan dari TNI Polri kan sudah jelas undang-undangnya, aturannya bahwa mereka harus nonaktif terlebih dahulu atau alih status terlebih dahulu. Nah tapi Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini bisa dilakukan? Karena pihak Mendagri juga beralasan ada Undang-Undang nomor 10 ya, tahun 2016 yang akan mengatur soal kepala daerah ini. Oh, begini, saya berharap betul Mendagri jangan berpikir lain, apalagi mengambil standing pada Undang 10 2016 itu ya, tentang pemilihan kepala daerah itu. Dan saya jujur saja kasihan sama Mendagri. Kasihan dan kenapa? Presiden. Kenapa? Dia kan untuk alasan apapun tidak ada orang yang menyanggah bahwa beliau itu mantan Kapolri. Oke. Ya, beliau tahu dong Undang-Undang 2 tahun 2002 gitu ya, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Plus saya tidak percaya kalau dia tidak tahu Pak Tito ini tidak mengerti Undang-Undang 34 2004 tentang TNI gitu ya. Dan itu sebabnya saya kasihan. Clear kok, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Polri jelas, Polri, anggota Polri tidak bisa hanya dapat menjabat jabatan di luar kepolisian bila setelah mengundurkan diri atau pensiun. Oke. Pasal 47 Undang-Undang nomor 34 2004 tentang TNI Polri juga sama, ayat 1. Prajurit hanya dapat menjabat jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Anda mau bicara apa lagi? Se-eksplisit itu, setegas itu undang-undang memerintahkan. Anda jangan ini deh, tidak ada negara di dunia ini, apalagi kita, Hensa dan kita semua mengakui bahwa kita ini negara demokrasi ya. Tidak ada demokrasi yang tidak dipandu dengan law. Tidak ada demokrasi yang tidak dituntun, tidak diarahkan, tidak tidak diarahkan dan tidak dituntun dengan hukum. Dan hukum kita mengatur seperti itu. Anda mau bilang apa? Saya mengerti bahwa demokrasi kita sudah terluka begitu parah di hari-hari ini. Demokrasi dan hukum kita betul-betul terluka begitu parah dan saya berharap betul agar Presiden, saya tahu beliau bukan ahli hukum, Pak Tito bukan ahli hukum, tapi dua undang-undang itu sudah terlalu jelas. Oke, artinya harus tidak ada alasan sedikit pensiun pun. Ya. Yes. Kalau pensiun atau beralih status tidak masalah. Tidak ada masalah. Kan ada beberapa pejabat polisi yang ada di Kementerian Perikanan, gitu, ada di Kemenkumham, semua beralih status. Karena itu pertanyaan singkat kita adalah, ini negara pakai hukum apa sih? Lo ada sebagian polisi kayak begini, sebagian nanti kayak yang kalau jadi nanti gitu ya akan datang tuh. Lalu kita ini pakai hukum apa sih? Pakai berapa hukum di negara ini nih? Suka-suka kita begitu. Itu kan luar biasa parah gitu ya. Jadi saya harap betul janganlah berargumen aneh-aneh deh. Jangan berargumen aneh-aneh. Saya mau ngomongin dulu. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Haruskah polisi kalau misalnya atau TNI mau menjadi penjabat di daerah tertentu harus pensiun dan dialih statuskan? Ya saya kira tidak demikian ya Bang Margarito ya. Karena memang kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tidak ada sedikit pun yang melarang misalnya anggota Polri TNI untuk ikut atau ditunjuk menjadi pejabat bupati atau apa. Kalau begitu Anda cabut Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang 34 2004 itu bukan selesai. Ini kan penunjukan. Ini adalah penunjukan Pak Margarito. Ini iya. Kecuali misalnya itu adalah masalah pilkada, saya kira calon yang bersangkutan harus mundur menjadi anggota Polri dan TNI. Karena memang dikhawatirkan akan terjadi konflik kepentingan di sana ya. Tapi ya ini adalah masalah penunjukan terhadap. Jadi kalau ditunjuk tidak masalah dari TNI dan polisi yang aktif? Ya kalau memang dibutuhkan. Karena kadang-kadang untuk menunjuk untuk kepala wilayah ya. Tentunya memang itu ada paling tidak pertimbangan yang diambil oleh pemerintah. Termasuk misalnya masih ingat penunjukan gubernur
Aceh dulu, penjabat Gubernur Aceh Pak Sudarno saya kira. Kemudian ada juga Pak Carlo Teu di Sumatera. Tapi mereka statusnya kan sudah alih status di kementerian. Kementerian, tetapi kan yang bersangkutan masih menjadi anggota Polri. Iya. Pak, dari mana ceritanya Pak? Sudah alih status. Perintahnya begitu Pak. Anda baca coba, buka sekarang. Coba buka, baca. Pak Nggak Iwan, bisa begitu Pak. Kita bicara sistem hukum, kita tidak bicara perfirka, kita bicara tatanan. Oke, sebentar. Undang-undang pasal 27 itu ya, pasal 27 bilang jabatan di luar kepolisian. Tidak bilang mengangkat dan cara mengisi jabatannya, caranya bisa dipilih, bisa juga diangkat, ditunjuk itu Pak. Yang penting aturannya tidak boleh terlibat langsung. Jabatan di luar harus kepolisian. Saya kira sepanjang tidak ada aturan yang dilanggar. Itu tidak ada masalah. Oke, sepanjang aturan. Tapi bagi saya itu clear. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 dan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI Polri dan tentang TNI dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Nggak bisa Pak. Anda tidak bisa bicara sistem hukum itu dengan satu-satu undang-undang. Betul saya mengerti Undang-Undang 10 2016 itu tentang pilkada, tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota itu tidak bicara mengenai polisi dan atau tentara pegang jabatan itu. Betul tidak satu pun. Tapi itu punya aturan masing-masing cara mengisi, ya. itu cara tapi mengisi. Di TNI dan Polri itu ada undang-undang yang mengatur jelas gitu. Ya, kita harus bedakan ya. Kita harus bedakan antara pilkada dengan penunjukan. Ini adalah merupakan penjabat bupati dan penjabat gubernur. Ya, artinya kalau kita bicara masalah pilkada, mungkin tidak boleh. Karena setiap anggota Polri yang akan menjabat sebagai calon gubernur, calon bupati, dia harus mundur sebagai anggota Polri. Termasuk juga anggota TNI. Itu menjadi ketentuan. Makanya dalam Undang-Undang Polri dijelaskan tidak boleh anggota Polri, anggota TNI misalnya untuk ikut di dalam sosial politik ya. Saya kira demikian itu. Bagaimana kita membaca aturan itu, Bung Margarito? Apakah hanya untuk pilkada nggak boleh, tapi ketika penunjukan boleh gitu dengan status polisi jabatan aktif? Poin apa? Determinatif normnya adalah jabatan di luar. Kepala daerah jabatan di dalam atau di luar? Kepala daerah jabatan sipil atau bukan? Jabatan sipil. Jabatan sipil, jabatan di luar polisi. Yes. Dan itu yang dilarang oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Anggota polisi yang memegang jabatan di luar kepolisian berhenti atau pensiun. Titik, clear. Walaupun tadi dalihnya ditunjuk gitu misalnya. Tunjuk dan atau pilih itu cara mengisi. Tapi aturannya tetap harus nonaktif dulu atau dipensiunkan. Jadi poinnya adalah jabatan yang dipangku atau yang dijabat. Jangan lupa kalau tadi ikut beliau penjalan pikiran ya, Anda jangan lupa seluruh tindakan hukum atau kewenangan gubernur yang dijabat itu, begitu itulah pejabat lakukan. Dia berhak menyusun APBD, dia berhak melakukan seluruh tindakan hukum sebagai layaknya seorang gubernur. Bahayanya lalu apa kalau dengan posisi bukan status? Soal bahaya. Pertanyaan saya, kalau bahayanya begitu misalnya, let's say lah, ditampingkan katanya, karena ditunjuk langsung nih, jadi boleh. Bahayanya apa jika aparat atau perwira yang masih aktif ini ada di posisi sebagai penjabat itu? Nanti tapi dijawab ya, kita jeda dulu sejenak, dua sisi kembali sesaat lagi. Ya, menyambung yang tadi nih, saya mau ke Hensat nih. Apa ketakutannya? Memang kenapa kalau misalnya memang ditunjuk dari perwira TNI atau Polri yang tadi aktif kata. Kalau ini kita versinya Bung Edi tadi ya, itu kan bisa disampingkan, kan ditunjuk langsung bukan pemilihan untuk sebagai calon kepala daerah gitu loh. Nah, kalau memang begitu apa ketakutan sih, kekhawatiran apa kalau mereka menjabat di situ? Ya, begini. Sebetulnya kita kembali ke semangat reformasi. Jadi rezim ini saya nggak ngerti kenapa nih Mbak Anggi, seneng banget ngetes semangat reformasi. Testing the waternya itu selalu semangat reformasi yang dites. Apa misalnya contohnya yang pertama tiba-tiba ada 3 periode gitu kan. Itu kan semangat reformasi itu cuma satu, membatasi presiden hanya cuma 2 periode. Nah ini dites gitu kan. Kemudian supremasi sipil ini juga kan salah satu semangat reformasi. Ini dites lagi gitu. Memangnya terus mengharapkan masyarakat oke-oke aja gitu ya. Kan selama ini sudah dites, paling yang protes Hensat, itu aja lah, gitu ya. jelas orang. Margarito Kamis gitu, sekali-sekali Bang Emrus gitu ya. Habis itu ya udah kan gak ada yang protes lagi gitu. Apakah mesti seperti itu terus? Nah sekarang kan Mbak Anggi, ini PLT di 2022-2023 ini adalah PLT terlama di dunia. Bayangkan. 1 tahun sampai 2 tahun ya? 1 sampai 2 tahun. Itu pun kalau nggak mau diundur pilkadanya ke Februari 2025. Bukan PLT ya, termnya istilahnya penjabat di sini ya. Pejabat. Oke. Tetap saja biasanya PLT itu 3 bulan, 6 bulan. Oke. Ini mau ada
setahun 2 tahun. Apalagi kalau nanti diundur jadi Februari 2025. Apalagi kalau isu yang luar biasa ngaco itu, ada perpanjangan presiden 2027 yang katanya juga gubernur dan bupati wali kota ini ikut-ikutan, enak betul mereka. DPR juga. Nah ini kita mau kembali lagi ke masa-masa Orde Baru itu. Jadi kekhawatirannya adalah mengarah ke Orde Baru begitu ya untuk Bukan mulai. itu Mbak Anggi. Sekarang kan kita ini kan sudah dalam tahap perbaikan demokrasi, perbaikan bernegara. Terus kenapa kemudian perbaikan-perbaikan yang sudah baik ini kemudian dipersulit? Misalnya dibuat simpel. Kalau ada yang selesai PLT, ditunjuk sekda langsung naik. Itu kan juga lebih enak gitu. Terus Mungkin nggak cukup sekda untuk 271 cukup daerah. lah, satu provinsi satu kabupaten satu Dan satu ada wali itu kota, SDM-nya ada ada. orangnya. Kalau misalnya tidak mau dirjen gitu, misalnya kan yang besar-besar biasanya ini kan Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu ya, Banten Tengah, itu kan ya. besar-besar. Mungkin akan dimasukkan dirjen, malah saya dengar Istana sudah mempersiapkan orang untuk menggantikan Anies Baswedan nanti 2022 gitu kan, untuk PLT. Nah, Luar biasa dia bisa memprediksi ya. Oke. ya memprediksi kan itu kan kelihatan nih dari sekarang ini kan sudah begitu tuh. Nah makanya menurut saya jangan lagi lah di testing seperti ini. Oke, titik dulu sampai di sana. Pertanyaan saya belum terjawab nih. Ketakutan apa selain tadi kekhawatiran Orde Baru? Loh, ada supremasi sipil yang kemudian dilanggar dan kemudian akhirnya balik lagi ke masa-masa kelam Orde Baru. Gitu. Ada indikasi balik ke masa-masa kelam Orde Baru dan Saya nanya supremasi lagi sipil kan di tadi Mbak Angin nanya, saya tanya balik kenapa kemudian harus ada TNI dan Polri di situ? Kenapa nggak dibiarkan saja sipilnya? Nah. Apakah sipil ini kurang cerdas atau gimana? Nah gitulah kira-kira. Silakan, Bung Baik, Andros. saya dulu. Iya, silakan. Saya Pak Hadi. pikir Bung Satrio ini kalau dikatakan test the water ya rejimnya, yang melakukan test the water itu kan Bang Kodari itu. Saya sama kita teman-teman pengamat juga. Pak Jokowi sudah mengatakan tidak mau saya 3 periode, tapi bukan rejim loh. Yang test the water itu Bang Kodari yang lebih dulu melempar 3 periode itu. Saya juga termasuk yang mengkritik itu. Artinya bahwa bukan berarti kita menuduh bahwa rejim ini test the water terus. Nah kembali kepada katakanlah TNI Polri gitu ya. Karena saat saya baru klik berita ini ketika periode yang kemarin bahwa ada yang sudah pilkada yang sudah berlalu. Artinya apa? Ada daftar 10 kabupaten kota paling rawan pada pilkada. Artinya bukankah misalnya andaikan pemerintah menetapkan atau mengangkat atau apapun namanya pelaksana pilkada itu PLT itu dari TNI bukankah atau dan Polri lebih memahami tentang situasi keamanan? Karena sebentar. Karena apa? Karena mereka lebih mengetahui bidang mereka tentang itu. Ada tingkat-tingkat kerawanan di suatu daerah. Tidak boleh satu waktu pun soal keamanan itu harus kita jaga. Artinya prinsip sebentar. Nanti buat Anda. Jadi ini harus kita pertimbangkan. Oleh karena itulah bahwa pemerintah andaikan mengangkat katakanlah dari TNI Polri saya kira hal yang wajar. Misalnya bukankah itu terjadi di Aceh kemarin? Bukankah itu terjadi di Jawa Barat? Argumentasi saya adalah sangat kuat. Ketika Polri atau dari Polri di Jawa Barat yang menang siapa? Bukan dari partai yang berkuasa pada saat itu. Artinya TNI Polri sangat netral dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Bukan berarti tunggu supaya kita tahu jadi seolah-olah ini perpanjangan tangan dari rejim. Tidak. Mereka sudah terbiasa dengan objektivitas dan netralitas itu. Alasannya adalah keamanan, berarti selama itu kan nggak ada Kapolda dan tidak ada Panglima di sana. Jadi ada tugasnya masing-masing. Bupati, wali kota, gubernur tugasnya apa, Kapolda, Pangdam itu tugasnya apa. Jadi kalau seolah-olah harus TNI Polri supaya aman, berarti Bang Emrus mengecilkan peran kinerja Kapolda Panglima dan Panglima selama ini. Artinya ada tingkat-tingkat kerawanan tertentu di suatu daerah. Pertimbangan-pertimbangan itu harus dilakukan oleh pemerintah secara profesional, secara objektif. Tidak boleh kita berikan kesempatan. Karena bagaimanapun dalam suatu pemilu bisa saja ada tingkat kerawanan yang berbeda-beda masing-masing daerah. Nah kalau begitu langsung aja di awal langsung tentukan bahwa gubernur di daerah tersebut harus TNI Polri. Kalau misalnya argumennya begitu. Coba kita lihat deh, Papua, so fine. Daerah saya Maluku Utara, itu pernah ribut minta ampun. Dan kemarin paling terakhir gubernurnya juga sipil, Ustadz, begitu. Sempat ribut, selesai itu dan selesai kok.
Nggak ada masalah. Dan berbahaya kalau Anda bicara seperti itu. Anda menyangkal seluruh yang telah dilakukan oleh pangdam-pangdam, korem-korem, kapolres-kapolres, dan seterusnya dan seterusnya. Anda kan seperti itu, maka apa itu orang-orang kemarin di kampung-kampung sana? Nggak ada masalah kok. Itu satu. Yang kedua, yang prinsipil sebagai orang yang belajar tata negara dan orang yang belajar sedikit mengerti soal politik, ya, ada tatanan yang kita lukai, kita obrak-abrik. Jelaslah undang-undang itu. Undang-undang nomor 2 tahun 2012 PER dan Undang-undang 34 2004 jelas untuk semua alasan. Bang Margarito. Itu masalahnya. Bang Margarito sebentar, itu saya tanggapi dulu. Bang Margarito, kalau bicara tentang undang-undang, artinya kita harus ada pertimbangan juga dari aspek politis, aspek sosiologis. Tidak boleh kita melihat undang-undang itu, itulah orang yang berpikir kalau perspektif undang-undang semata-mata, itulah berpikir kacamata kuda. Masa begini, artinya apa? sebentar. Tidak ada undang-undang itu di ruang hampa. Oleh karena itulah pertimbangan keamanan, pertimbangan situasi sosial menjadi variabel yang harus dipertimbangkan dalam suatu keputusan. Tidak boleh ini. Sebentar, saya harus potong di situ. Undang-undang itu kan harus mengatur. Kalau melihatnya seperti itu akan bisa kemana-mana. Kalau begitu kapan-kapan. Kalau begitu begini Anggi. Kalau kita yang belajar ya Hensat ya. Hitler itu juga menempatkan kemanfaatan. Betul, itu setuju. Ya, Hitler. Dan dia jadi totaliter. Nah, jangan pakai undang-undang. Atau pakai undang-undang untuk mengejar manfaat yang lebih besar. Dan Anda tahu, lahirlah Hitler. Apa yang Hitler pakai? Enabling Act. Dia naik melalui pemilu, lalu dia bikin Enabling Act, dan dia kendalikan seluruhnya. Dan lahirlah Jerman, yang Nazi Jerman. Bang Margarito. Itu generalisasi yang sesat. Lebih nggak bisa. Ya, jadi gini loh Bang. Gimana? Saya heran sama Bang Margarito sama Satrio. Kenapa sih misalnya kalau Polri dan TNI menjadi apa? Apa yang salah? Aturan juga tidak ada. Sebentar. Undang-undang tidak ada. Bergantian, kita kasih dulu kesempatan. Sebentar, agitasi yang kayak begini ini gitu ya? kecil buat saya. Gitu. Anda saya tahu cara bermain gitu ya. Cabut undang-undang atau paling tidak cabut pasal 27, cabut pasal 34 dan clear, pasal 48 dan clear. Tidak akan ada yang salah. Tidak gitu. ada lagi. Karena ini jelas-jelas aturannya dilanggar begitu jelas, ya. Jelas. Saya lihat di dalam hal untuk Anda tahu menunjuk suatu kalau apa. Anda bicara soal Polri, saya rindukan betul Brigjen Jumilar itu ya, Junior Jumilar itu. Saya rindukan orang itu betul. Kalau saja tidak ada undang-undang ini, orang itu layak, akan hebat itu daerah itu. Kalau ada Brigjen Jumilar itu ya, yang kemarin di Manado, lalu di Tumilar apa itu ya. Terbuka. Wah itu hebat sekali itu, saya rindu orang itu. Tapi Tumilar. undang-undang mau apa? Mau apa? Begitu. Kita bersepakat, kita pandu bangsa ini, kita pandu apa dengan legal. Ada suka atau tidak suka. Tidak ada orang yang bikin undang-undang tidak ada tanpa pertimbangan manfaat, tanpa pertimbangan filsafat, tanpa pertimbangan sosiologi. Enggak, pertimbang semua lalu kristalisasinya norma. Saya sedih kalau lihat Bang Margarito berpandangan bahwa tidak ada undang yang mengatur misalnya kalau misalnya terjadi penunjukan. Bukan demikian. Kita melihat sejarah. Ada tunjuk dong salah satu aja pasal dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 bahwa boleh tunjuk polisi. Tunjuk atau tunjuk TNI. Kita melihat sejarah. Di sini dijelaskan ini di Undang-Undang nomor 10 2016 itu ASN yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur harus berasal dari jabatan pimpinan tinggi media atau setara eselon 1 begitu ya. Dan setingkat Direktur Jenderal atau Inspektur Jenderal di Kementerian Dalam Negeri begitu jelas ya bunyinya ya. Lalu? Saya kira tidak ada yang salah kan bukan ada di situ dijelaskan. Polri dan TNI tidak dijelaskan di situ. Oke, tetap point of view-nya dari sana. Nanti komentarnya nanti kita jeda dulu. Dua sisi akan kembali sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan kembali. Ini menyambung tadi nih. Apa sih kekhawatirannya? Apa sih masalahnya kalau memang TNI Polri di situ ketakutannya apa? Sebetulnya bukan ketakutan TNI Polri ada di situ atau tidak, tapi memang ada aturan yang harus dijalankan satu dan kemudian ada semangat reformasi yang kita berjuang waktu itu mati-matian untuk mengembalikan supremasi sipil. Sebenarnya kan tadi itu pertanyaannya dibalik lah, terus kenapa harus TNI Polri? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap pejabat sipil gitu ya? Kan pejabat sipil juga banyak dan cukup cakap juga. Jadi maksud saya meritokrasi aja sudah ada manfaat dan tugasnya masing-masing. Tugas TNI Polri apa, tugasnya sipil juga apa gitu.
Bukan berarti TNI Polri tidak ada yang cakap gitu. Terus itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, PLT ini kan tidak bisa membuat kebijakan strategis. Terus kalau misalnya alasannya, oh ada daerah konflik, kita taruh TNI Polri, terus dia mau ngapain? Kalau untuk penjabat bisa, ini bukan PLT masalah ini untuk penjabat PJ. Iya, untuk penjabat. Dia Tapi punya kemampuan untuk menggunakan anggaran, memilih nah dan itulah lain-lain, dia, makanya sudah jadi penjabat gitu ya, lama lagi 2 tahun itu. Makanya kalau misalnya kemudian si semangat reformasi ini dilanggar, maka Indonesia akan kembali lagi mundur ke belakang gitu. Nah sekarang kan pertanyaannya kenapa sih tiba-tiba isu ini kemudian dilontarkan gitu. Kenapa enggak udahlah adem ayem aja, toh ada sekda di sana gitu ya. Terus kalau misalnya mau pakai dirjen di Kementerian, Kemendagri atau dari dirjen-dirjen yang lainnya kan juga bisa. Tapi kenapa kemudian ada isu ini kembali ke permukaan? Sayangnya itu nggak bisa gitu. dijawab itu ya, karena orang yang langsung melempar isu nggak ada Itu di sini makanya ya. selama Kalau ini kan berarti artinya ada testing the water aja. testing the water lagi Testing the water poinnya. aja. Jadi kalau oh ini ternyata bergolak ini bisa nggak jadi juga gitu. Makanya kan ada isu ya supaya isu ini nanti redam. Kan kalau Pak Jokowi kalau misalnya Pak Jokowi jadi reshuffle nanti kan mau ditukar tuh katanya Pak Cahyo kembali ke Mendagri, Pak Tito di Pan RB. Karena kan jadi kemana-mana kan ini isu Terlalu yang lebar testing ya the waternya ini kan. kemana-mana jadi isunya. Kenapa harus repot-repot? Kalau Anda melihatnya sebagai pengamat politik gimana Bung Emrus? Kenapa harus repot-repot testing the water seperti yang dibilang Saya kira Bung tidak Hensat? testing the water, itu kan Pak Satrio yang mengatakan itu. Artinya bahwa jika pemerintah memilih dari TNI Polri sebagai PLT, kan pasti melakukan pertimbangan-pertimbangan. Kalau tadi saya dibantah yang mengatakan bahwa kok sudah ada itu Kapolda, sudah ada itu Pangdam dan lain-lain sebagainya. Bukankah koordinasi itu akan baik ketika ada suatu gangguan misalnya ke PLT itu adalah yang menguasai expert di bidang pertahanan dan gangguan misalnya. TNI Polri saya kira punya expert di bidang itu. Dibanding PLT-nya bukan dari TNI Polri. Kalau memang tingkat kerawanan memang beda-beda, setiap daerah punya ada. Tapi saya tidak mau katakan bahwa semua PLT itu dari TNI Polri. Tetapi ketika mereka ditugaskan ini, menurut pandangan saya, sangat bagus sekali. Nah, koordinasi, komunikasi, ada kan forum koordinasi antara pimpinan-pimpinan daerah itu. Nah, jadi ketika itu nanti orang-orang yang expert di bidang keamanan, katakanlah dari Polri atau TNI, ketika ada kerawanan diperkirakan, kan bisa diperkirakan itu. Oke, Nah, saya kira sangat bagus Tapi kalau selama itu ini dilakukan. pun Ya. dengan posisi sipil di sana tidak ada masalah juga untuk menangani hal-hal yang rawan di daerah yang rawan juga masih bisa di-handle. Kita balik gitu. lagi pertanyaan. Kan mereka meragukan tadi duit fungsi ABRI, TNI dan lain-lain sebagainya. Bukankah polisi kemarin pelaksana PLT di Jawa Barat berlangsung dengan baik? Yang menang bukan partai pemerintah, artinya sangat netral juga, sangat objektif juga. Objektif Jadi saya begitu kira ya. tidak ada masalah. Apakah TNI Polri sebagai PLT atau dari sipil, saya kira tidak perlu kita perdebatkan. Enggak, dikomentarin dulu dong, Bang Berikanlah Emrus. itu wewenang itu kepada pemerintah dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat termasuk dalam konteks kerawanan misalnya. Ini kan bukan artinya kita nggak percaya pemerintah, enggak. Saya cuma ngingetin pemerintah tadi melalui Bang Margarito Kamis yang hafal pasal-pasal tadi. Nah ini ada aturannya, pasal-pasalnya sudah jelas. Pelarangan-pelarangan itu juga ada gitu ya. Nah kalau dengan teorinya Bang Emrus dan Bang Edi tadi, kan Bang Margarito juga sudah kasih solusi. Ya cabut dulu itu pasalnya. Nah setelah itu jadi nggak apa-apa deh. Nggak ada lagi perdebatan ini lah. Terus kenapa kemudian tidak coba disanggah oleh Bang Emrus dan Bang Edi? Kenapa tidak berusaha? Kenapa? Sekarang kenapa pasal itu tidak dihilangkan saja? Kenapa pasal itu tidak dicabut? Nah itu aja yang dijawab Emang sebetulnya. harus dibutuhkan untuk mengatur itu Nah kan. itulah sehingga dia tidak maksudnya terjadi. gitu Oke. kan aturannya Oke, sudah ada. itu kan akhirnya kalau itu kita perdebatkan nggak akan selesai. Sekarang pertanyaan saya selanjutnya. Apa sih atau siapa sih yang diuntungkan yang memangnya dengan posisi Boleh TNI saya jawab Polri itu? perwira aktif? Boleh. Saya Siapa dulu yang boleh, diuntungkan? gantian. Oh iya, Oke, boleh. silakan. Siapa yang diuntungkan yang dengan diuntungkan PLT yang jelas perwira aktif? rakyat, bangsa dan negara. Oke. Ya, tidak diuntungkan partai tertentu. Partai tertentu. Tidak yang ada melihatnya. diuntungkan di sana. Aha. Bisa saja partai tertentu misalnya dituduh bahwa menguntungkan itu ternyata mereka menolak juga kan begitu. Yang diuntungkan oleh rakyat. Artinya bahwa partisipasi pemilu berlangsung dengan damai, berlangsung dengan baik, kan itu demokrasi kita terwujud. Jadi yang diuntungkan rakyat Indonesia. Nah ini saya sekarang. Yang Tadi Bang diuntungkan Emrus sudah. rakyat katanya, partai yang dirugikan. Nah, begitu. Tidak Kalau dirugikan, yang bukan partai yang diuntungkan diuntungkan, bukan rakyat. dirugikan. Tidak diuntungkan. Nah, kalau yang diuntungkan rakyat, ya Bang Emrus silakan teriak ke DPR itu, ini diuntungkan rakyat ini, pasal itu dicabut aja. Kalau diuntungkan rakyat, ayolah kita
Nggak perlu kan kita menganggap semua rakyat Indonesia ini bodoh. Itu kan yang diuntungkan adalah penguasa. Kan jelas. Jangan kemudian bawa-bawa rakyat. Kalau misalnya bawa-bawa rakyat, itu kita tuntut sekarang DPR. Kalian ini buta mata buta telinga. Itu kata Bang Emrus menguntungkan rakyat, ya cabutlah pasalnya. Nggak berguna tuh Jadi undang-undang kan. katanya. Jadi ini Oke, sebentar, yang diuntungkan saya akan penguasanya jawab dari ini. mana? Inilah berpikir mekanistis, berpikir atas dasar normatif. Tetapi kita harus keluar dari berpikir yang mekanistis seperti itu. Mana yang terbaik untuk rakyat? Lah nggak bisa, ini kan artinya negara bahwa demokrasi, ada aturannya, Bang. ketika pilkada itu berlangsung aman, objektif, independen, bebas, umum dan rahasia, saya kira itu yang terbaik. Wah, ini Begitu. pilkada sebentar, Oh iya, pilkada maaf. berlangsung dengan aman objektif. Ini kan muncul juga nih kekhawatiran netralitas TNI dan Polri jika penyelenggaraan pilkada nanti di lokasi yang mereka pimpin gitu. Fakta sudah menunjukkan bahwa TNI Polri pernah menjadi PLT. Oke. Itu berjalan dengan baik, berjalan dengan objektif, tidak menang itu partai yang pengusung kekuasaan yang diusung Cukup oleh nggak itu partai fakta? kekuasaan. Misalnya disebutnya di Ya, Jawa Barat. jelas itu. Saya Dengan- menambahkan jelas. Pak Emrus bahwasanya selama ini membuktikan bahwasanya dimanapun juga perwira tinggi Polri ditempatkan menjadi pejabat juga tidak akan mempengaruhi situasi politik di sana. Kenapa? Kita tahu bahwasanya Polri dalam melaksanakan tugasnya yang kita tahu mengedepankan selalu netralisasi. Artinya dia tidak akan berpihak kemana-mana. Karena memang tugasnya menjadi anggota Polri memang demikian. Oke. Dia harus netral untuk menjalankan tugasnya. Apalagi ditunjuk menjadi penjabat gubernur. Dan saya berharap tidak terlalu misalnya mencurigai politis termasuk. Jangan jika terlalu suuzon iya, lah jangan gitu terlalu dengan polisi suuzon dan ya. TNI gitu. Kenapa? Pemerintah tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan dalam menunjuk siapa yang menjadi gubernur. Tapi menarik tadi Bung Hensat bilang yang diuntungkan adalah penguasa katanya. Tuh, kata saya Gimana? gitu tadi tuh, gimana tuh? Saya kira tidak demikian ya. Mungkin itu pandangan Pak Satrio demikian, tapi saya kira tidak siapa sekecil itu ya. Saya pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Termasuk misalnya faktor Kamtimas. Tadi juga dibilangin dan sampaikan oleh Pak Emrus bahwasanya kadang-kadang kalau melihat daerah perlu adanya suatu mempertimbangkan keamanan. Oke. Kamtimas. Kenapa? Ini memudahkan dalam pengelolaan wilayah. Nah, Ya. saya pusing juga kalau kemudian balik lagi ke sana. Kalau memang balik lagi ke sana, di Sebentar. daerah-daerah yang memang konflik itu enggak usah ada pilkada, gambreng aja, tentukan saya TNI Polri langsung gubernur ya beres. Jadi maksud saya, jangan kemudian perdebatan ini kemudian dibantah dengan Mic-nya digunakan, perusakan Bang. sistem-sistem itu. Itu kan jadi sistem yang Oke, dirusak. sekarang gitu saya kan. tanya lagi ke Bung Hensat ini. Saya lagi. Tadi yang diuntungkan penguasa yang mana? Gimana caranya penguasa diuntungkan dengan itu? Oh, mudah sekali. Jadi ini pertanyaannya itu selalu merasa bahwa orang Indonesia itu, rakyat itu tidak mengerti. Semuanya kan ada sistemnya di sana. Oke. Kita sama-sama Penguasa paham. yang mana yang diuntungkan? Penguasa yang mana? Jelaskan. gitu. Penguasa ingin berkuasa. Nah, daripada saya salah omong terus terkena UIT iya. kan. Penguasa ingin berkuasa saja. Itu dia jawabannya. Kita sudah paham loh itu, enggak usah dites lagi Nah, lah siapa oke. kira-kira. Nah, ini lanjutin lagi nih. Tadi katanya partai politik yang tidak Ini diuntungkan. ada satu lagi nih nggak dikasih. Tidak diuntungkan. Iya, kan Artinya tadi kan- bahwa yang diuntungkan itu rakyat. Iya, partai politik nggak diuntung. juga bukan diuntungkan dalam konteks itu. Kenapa? Karena TNI Polri andaikan ditugaskan di situ sebagai PLT, mereka netral, mereka objektif. Buktinya, Lah, iya, buktinya emang yang saya tadi katakan saya tadi nuduh dia nggak netral, di kan? beberapa daerah yang pernah PLT-nya dari TNI atau Polri berjalan nggak dengan baik. Ada nggak kisah kecurangan? Ada nggak berpihak kepada suatu kekuatan politik Sekarang Bang tertentu? Emrus Tidak bilang ada itu. cabut aja itu peraturan. Itu enggak perlu. Oke. Enggak, ini kan saya bicaranya kan Baik. dari konteks itu aja. Baik, saya bisa jawab itu. Artinya bahwa kalau kita kaku menjalankan peraturan itu, bahwa itu adalah manusia sebagai atau Nggak masyarakat itu bisa. mekanistis. Bang nah, Emrus, kita kalau tuh di memang negara kemanfaatannya ada untuk aturan-aturannya. masyarakat, Kalau Bang Emrus mau misalnya, bikin aturan sendiri, silakan Emrus. bikin Bukan perusahaan aturan. sendiri. Begini, Mbak Emrus, dimanapun di dunia ini yang namanya bernegara itu orang pandu dengan hukum. Ya, bangsa ini, Anda tahu undang-undang dasar gitu ya, penyebutan Indonesia ini sebagai negara hukum itu dulunya tidak ada. Adanya baru setelah Undang-Undang Dasar 1945 itu diubah. Barulah diatur di dalam Undang-Undang Dasar itu bahwa negara ini negara hukum demokratis pula lagi. Begitu ya. Tidak ada negara hukum demokratis yang tidak dipandu dengan hukum. Ya, Pokoknya, tidak ada hukum yang tidak dibentuk berdasarkan kalkulasi politik, kalkulasi sosiologis dan segala macam.
Norma itu adalah kristalisasi dari pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi Bang Gari, Jadi akhirnya di situ kita Margarito, menjadi patokan. Di dalam produksi undang-undang, Kepentingan politik mewarnai. Emrus, Saya melakukan penelitian itu. Di dalam panggung-panggung belakang politik, ketika mengeluarkan undang-undang, para kepentingan politik, para eksternal mempengaruhi undang-undang pasal demi pasal tersebut. Pertanyaan saya selanjutnya. Artinya jangan kaku melihat undang-undang Nggak itu. bisa kalau Anda bicara seperti itu rusak ini negara. Oke, pertanyaannya adalah emang Justru manfaatnya yang kita lihat, bukan soal rusaknya. Lalu Justru karena manfaat itu Anda tahu Hegel kan itu. Sebentar Bapak-Bapak, pertanyaan selanjutnya adalah lalu kepentingan politik apa Anda melihat dengan penunjukan PJ ini dari perwira aktif? Nanti kita jawab usai jeda saat lagi di dua sisi. Emrus kau berbahaya sekali kalau begini. Nah ini tadi Bung Emrus Anda kan menyinggung soal ada kepentingan politik nih, termasuk bikin undang-undang aja ada mengakomodir kepentingan politik. Nah sekarang ini kepentingan politik apa sih dari opsi dibukanya perwira aktif ini sebagai penjabat di kepala daerah? Politik kebangsaan. Oke. Politik kebangsaan. Mic-nya bisa dipakai? Mic-nya digunakan ya? Politik kebangsaan. Oke. Untuk kepentingan rakyat, itu politik kebangsaan. Tapi saya tidak melihat di situ politik pragmatis. Oke. Gitu ya. Jadi tidak ada di situ politik untuk menguntungkan kekuasaan seperti Pak Bang Satrio katakan. Tidak ada di situ. Saya sudah buktikan tadi kepala PLT yang sudah dari TNI Polri yang sudah berlangsung dengan berjalan dengan baik. PDIP nggak untung. Nah, PDIP artinya, tidak untung. Nggak untung, Gerindra nggak untung. Semua Artinya nggak apa? untung. Partai nggak untung kalau Anda Nggak ada melihatnya. yang Lalu untung. siapa yang diuntungkan? Coba Kenapa cek. sampai muncul ini? Buktinya, Emrus yang tahu, Emrus. sederhana. Apakah partai penguasa pada saat pilkada kemarin yang di situ PLT-nya polisi tidak menang nggak? Iya, Bang, sudah kalau berkali- bicara sudah Jawa tiga kali Barat kan tadi, kita Anda ulang, sama-sama sudah tahu tiga sebetulnya kali. jagonya pemerintah siapa. Kenapa? Bukan Enggak, pertanyaan- enggak, ini campur sudah tiga kali, penguasa. tapi lanjutin nih. Ini partai PDIP tidak untung, Gerindra tidak untung. Kalau Anda melihatnya tadi siapa yang diuntungkan? Ya rakyat. Rakyat. Artinya berjalannya demokrasi dengan baik. Sepakat, ini dari berjalannya sudut keamanan demokrasi dan lain dengan baik sebagainya. malahan ini dengan penunjukan TNI Polri Boleh nggak aktif. saya jawab Makanya dengan kepentingan? nggak usah Di pasal pemilu demi itu. pasal. Sebentar, gimana? Nggak, kalau menurut saya nggak usah ada pilkada kalau memang penunjukan itu yang bagus buat rakyat kan. Jadi itu sekedar PLT, Bu. Gede Enggak, banget. penunjukan dalam konteks PLT, bukan dalam konteks perjalanan kekuasaan itu 5 Iya, tahun tapi ke depan. kan Bang Imrus kan tahu ini adalah PJ terlama di dunia gitu. Nah kalau kemudian konteksnya misalnya Jawa Barat dari tadi Bang Emrus Itu PLT Salah satu terus-terusan di antaranya. ngomong salah satu Salah Jawa satu di Barat. antaranya. Kita kan sama-sama tahu siapa sebetulnya jago istana di Jawa Barat. Bukan jagoan dari PDI Perjuangan kan? Siapa itu jagoan dari Nah, istana? siapa coba? Yang menang nggak itu tahu, siapa? Bang. Ini Ah, menarik itulah nih, dia. kenapa Istana ada itu siapa istana itu? di situ, Bung makanya. Hensat? Nggak, maksudnya saya, Bang itu kan Satrioni. cerita yang kemarin itu ya. Itu kan sudah banyak diperdebatkan soalnya pada saat 2000 Ya, itu sudah yang lalu ya, itulah 2019, 2000 yang lalu itu. Nah, ini kan sekarang kita bicara ke depan. Nah, terus kemudian ada aturan yang menurut Bang Emrus asal buat rakyat ini nggak apa-apa gitu ya. Mestinya dari kemarin-kemarin sudah dicabut gitu. Ini sudah mau dekat-dekat tiba-tiba ini muncul lagi nih aturan bahwa boleh TNI Polri gini, Mbak Anggi. Saya yakin TNI Polri banyak orang-orang yang bagus dan baik, hebat, banyak sekali. Orang-orang sipil juga banyak yang hebat. Tapi sekarang masalahnya itu ada aturan di negara ini yang jelas terpampang itu, larangan itu. Jadi kalau kemudian Bang Emrus bilang, oh kita jangan terlalu kaku dengan aturan-aturan itu. Loh ya gimana, ini negara kan. Masa semua negara, ada negara punya peraturan, Tapi kemudian nggak dijalankan asik-asik aturannya. aja pelaksanaannya. Asik-asik aja kan, nggak bisa begitu juga. Kalau mau asik-asik aja, aturan itu dibawa ke perusahaan, gitu kan. Nah ini kan bukan, negara ini kan memang dibentuk dengan aturan-aturan yang ada. Oke. Nah menyambung itu, Gi, saya kira supaya Emrus punya ini dan kita jangan lagi udah ribut, kita diskusi segala macam. Ya nanti malam bilang Pak Jokowi keluarkan Perpu, cabut aja pasal 27 dan pasal 47 dan selesai persoalannya. Itu kan Udah selesai. kan Perpu aja, ring satu satunya pasal. Pak Jokowi saya dengar. Ini Begitu. Bang Emrus Kan sekarang. Bang Emrus sudah datang lah besok kayak apa, terus tentang malam ngomong lah ke Pak Jokowi gitu. Cabut itu pasal, gak usah semua undang-undang, pasal itu aja. 2 pasal kok. Di Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 itu, 2002 itu cabut satu ayat aja doang. Iya. Nah, terus yang di 34, cabut aja satu ayat, Bang selesai. Margarito, apa yang Bang Margarito usulkan itu jebakan politik. Kenapa saya mengatakan itu? Kalau itu dilakukan akan menjadi wacana yang lebih luas lagi.
gitu ya. Kan demi Artinya bangsa, demi artinya rakyat. artinya boleh dipakai. hipotesis Demi rakyat, artinya demi hipotesis rakyat, yang demi dikatakan bangsa. oleh Bang Satrio yang mengatakan bahwa kepentingan penguasa semakin kelihatan. Saya kira saya tidak setuju itu. Buktinya adalah bahwa pilkada-pilkada yang lalu sudah ada enggak PLT dari TNI? Sudah ada enggak PLT dari Pilkada dari yang lalu dari juga Polri? tanpa Ya ada sudah kita PLT ikuti dari saja dan TNI berjalan dan dengan Polri pun baik. aman. Gitu loh, berjalan dengan baik. Begini, soal perjalanan baik itu, ada atau tidak ada TNI Polri yang menjadi pejabat pada waktu itu juga fine, juga manis. Poinnya tetap bisa berjalan Nah dengan begitu, aman. so fine. Oke. Dan Artinya, saya kira kita gini berhenti ya. bicara mengenai Artinya Bang setuju Margarito, saya. Oke, kan gini, sebentar, Bung Edi, ya. saya kasih Kita kesempatan. tetap harus membedakan antara pilkada dengan penjabat gubernur ya atau apa. Karena kenapa? Karena ya PLT ya. Karena kenapa? Karena ini kan sangat berbeda ya. PLT itu ya, melaksanakan jabatan sipil. PLT di jabatan yang dilarang oleh undang-undang mereka itu. Undang-undang TNI dan undang-undang Polri Polri, melarang jabatan-jabatan itu dipegang oleh mereka. Oke, kita kasih kesempatan Caranya dulu, lanjut. memegang itu bisa ditunjuk, bisa dipilih. Oke, Untuk ini- memilih nggak bisa, tunjuk juga nggak Baik, bisa. sebentar. Poin yang ingin Anda sampaikan, Bung Edi. ya. Saya kira kalau melihat pengalaman-pengalaman masa lalu ya, kita lihat bahwasanya dimanapun anggota Polri, TNI yang menjabat, kita lihat juga mereka netral kok, nggak ada masalah, kondusif malah ya. Ya kenapa? Jika memang negara membutuhkan, Aturan. meminta mereka itu untuk kita apa? mundur lagi jadinya. netral, Ini soal kita aturan tadi yang percaya. dilanggar di awal ya. Kita percaya 1000% kepada kemampuan dan kemampuan Aparat dan kita, profesionalitas TNI dan Polri, dari oke. bapak-bapak kita, para jenderal di TNI dan Polri itu. Saya kenal beberapa orang dan mereka hebat-hebat semua. Bukan itu soalnya. Tapi adanya Soalnya aturan ada yang dilanggar aturan di ini. sini. Oke. Kalau makanya saya bilang tadi kalau itu cabut aja aturan ini dan saya bilang kalau ada cara saya pribadi saya rindu betul itu Brigjen Junior itu. Itu orang itu saya rindu betul orang itu. Dan beberapa teman polisi saya tahu betul mereka luar biasa baik. Tapi masalahnya ini ada aturan itu Oke, doang balik kok. lagi nih nyambung nih ada aturan ini ada juga muncul akhirnya Cabut aja udah. kekhawatiran soal duifungsi tadi muncul akhirnya. Ya. Mundur Saya kira lagi dari terlalu reformasi. jauh kalau kita berpikir ke masa lalu misalnya mencurigai ada di fungsi APRI ya, Polri berpolitik, saya kira tidak demikian ya. Kalau Karena sekarang disebutnya ya, duifungsi Polri iya. gitu. Saya terlalu jauh berpikiran seperti itu. Yang kita lihat adalah saat ini kita tahu bahwasannya memang SDM di Polri juga sangat bagus-bagus ya. Perwira tinggi yang menjabat saat ini juga saya kira memiliki kemampuan, apalagi misalnya pernah menjabat di daerah saya kira memang itu sangat Tapi dibutuhkan. karena kita Toh juga punya nggak ada sejarah melanggar artinya aturan. wajar dong kekhawatiran itu muncul Bang Edi. Ya, kecurigaan boleh-boleh saja, tetapi adalah yang kita lihat selama ini mereka juga kita lihat sangat netral. Pada saat menjabat ditunjuk menjadi Argumentasinya pejabat. kembali lagi itu Ngerti, sangat netral. ngerti. Kalau masalah netral sih, iya netral ya udah. Kita juga sepakat kan netral. Bagus-bagus bagus-bagus ya benar. Sekarang masalahnya ada aturan. Kalau terus kemudian yang mantan Kompolnas ini merasa aturan itu bisa diterabas atau bisa asik-asik aja, lah kan kita bingung yang jadi rakyat biasa ini. Nah untuk apa kemudian peraturan itu dibuat? Jadi kan solusinya kan kita sudah dapat. Untuk itu dikeluarkan apa tadi? Perpu. Nah udah selesai. Tapi sudah diatur juga kan di undang-undang soal kepala daerah mengenai pengganti ini penjabat ini kan sudah diatur dengan jelas ya. Harusnya sudah selesai dengan situ. Iya, ini kan begini Gi. Mic-nya boleh dipakai. Ini kan Gi. Kalau Anda mau pejabat setingkat dan pejabat media Media, itu, ah. maka kalau di polisi apa yang setingkat itu? Brigjen misalnya. Ya udah, Iya. itu bisa. Bisa, artinya bisa dong dari TNI Polri. Yes, kalau Anda pergi ke sana tinggalkan jabatan itu, Oke. tinggalkan seragamnya itu, Lepaskan, NRP-nya oke, ditinggalkan, ah. Anda menjadi sipil, masuk di situ setara. Pensiun clear. atau alih status jadi Yes, ASN clear, gitu ya. tidak ada sipil. masalah. Ah. Tidak ada masalah, apalagi mereka ini pasti memiliki wawasan yang luar biasa, punya integritas, punya personalitas, oke, gitu. Tidak ada masalah. Poin kita ini cuma soal ada undang-undang, itu doang kok, tidak ada yang lain. Makanya saya bilang tadi, kalau memang kita pakai jalan berpikir Pak Siombing tadi, ya udah demi masa rakyat, bla bla bla, dan kemanfaatan bla bla, cabut saja pasal 47 itu ayat 3 dan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang TNI Polri. Atau Beres. cabut seragamnya, nggak usah pakai seragam. Udah. Oke. Jadi sipil, jadi nggak ada Nggak lagi tuh masalah, di asalkan mundur gitu fungsi loh, yang Bung ada Edi. dui Nggak yang masalah, Jadi, asalkan ini mundur gitu dari harus kita statusnya. luruskan ini, asalkan mundur begitu. Polisi itu atau TNI itu bukan minta dia duduk di situ, tetapi
tugaskan, ditunjuk. Itu harus. Tapi jadi itu dasar harus kita clear penunjukan itu dulu. kan ada aturannya, ada Artinya undang-undangnya di ditunjuk, situ. atau ditugaskan. Ada dengan penunjukan. Nah, jadi seolah-olah polisi itu mau di situ, lalu seolah-olah keinginannya. Ini perintah atau katakanlah ditunjuk Oh oleh iya, pemerintah. tapi perintah itu kan tentu ada dasar aturannya. Nah, Berkaca oleh ke aturan karena apa? itulah, Aturan maka Undang-Undang Polisi dalam dan penerapan TNI. suatu undang-undang tidak bisa lepas dari sosiologi hukum. Pertama, artinya harus dipertimbangkan secara, suatu contoh misalnya, hakim dalam suatu memutuskan suatu sidang, katakanlah hukum maksimal sekian tahun. Bisa nggak hakim memutuskan lebih daripada maksimal itu? Jadi jurisprudensi, bisa? Tidak bisa. Lebih dari situ, Tidak jadi bisa. jurisprudensi, Tidak bisa. misalnya seperti itu. Tidak bisa. Karena si hakim bisa mengambil suatu Tidak keputusan bisa. di pengadilan. Tidak bisa. Kecuali Ya. kalau dia berada dalam kerangka norma itu, ya oke. Tuntut 2 tahun dia punya pertimbangan masih dalam kerangka pasal, boleh. Di luar pasal nggak boleh. Kalau itu menjadi Tidak jurisprudensi bisa. misalnya, keputusan. Anda tahu ya, Mbak Hombing, akan berbahaya Anda berpikir. Kalau Anda pakai cara berpikir begini, ya, Anda tahu Hitler itu pakai kemanfaatan full. Hegel itu kemanfaatan full dan melahirkan totaliter. Oke. Berbahaya sekali kalau Saya Anda pakai akan berpikir. counter itu. Ketika perspektif kita, kacamata hukum, melihat sesuatu fenomena, mengatasi suatu fenomena, itu adalah perspektif linear, kacamata kuda. Tetapi kita harus pertimbangkan kemanfaatan, sosiologi hukum di masyarakat. Itu Nah, tapi dia yang pas dipakai di oleh sini. Hitler. Nah, itu harus kita Itu pertimbangkan. yang dipakai oleh Hitler. Baik. Yang itu Anda Bapak-bapak. bilang itu yang dipakai oleh Hitler lah melahirkan perang dunia kedua. Bapak-bapak yang ini udah saya di harus situ. stop di sini karena saya Gitu sudah itu. diingatkan waktunya sudah habis. Yes, Ini Pak oke. akan panjang kalau berdebatnya di sini terus nanti nggak akan selesai ya karena punya point of view yang berbeda. Tapi apapun itu kita harapkan ini semuanya demi kepentingan rakyat. Saya kutip dikit, benar-benar demi kepentingan bangsa dan negara begitu ya Bung Hensat. Ya supaya Oke. cabut. Politik kebangsaan. Oke, saya akhiri dua sisi, saya Dwi Anggia. Kita jumpa lagi pekan depan. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Selamat malam, sehat selalu ya. Kita jumpa pekan depan. Sampai jumpa. Oke.